Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Umi, apa kabar? Hari ini kita akan bahas tentang teks eksposisi. Apakah kalian pernah mengetahui apa itu teks eksposisi? Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita tentang teks eksposisi, Umi akan menggambarkan sekilas tentang eksposisi. Eksposisi itu bisa dikatakan seperti bercerita atau curhat. Kalau anak-anak Umi pernah punya masalah kemudian bercerita kepada teman-temannya, maka secara tidak langsung anak-anak Umi telah melakukan eksposisi. Itulah yang disebut dengan eksposisi. Jadi, eksposisi itu adalah bercerita kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, saudara, dan siapapun yang disertai dengan pendapat dan sejumlah saran. Kadang-kadang ketika kita bercerita, maka ada orang memberikan solusi, maka secara tidak langsung kalian itu sedang bereksposisi. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian pertama tentang pengertian teks eksposisi. Eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Adapun tujuan dari teks eksposisi itu menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Berarti kalau anak-anak Umi ini punya suatu cerita, kemudian cerita itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan, berarti secara tidak langsung pada saat kalian menceritakan kepada orang lain, maka kalian telah memberikan pengetahuan baru bagi orang tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga ada penegasan ulang atau reiteration. Baiklah, Umi akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Umi akan menjelaskan tentang tesisnya dulu. Tesis itu biasanya merupakan masalah. Masalah apa yang sedang dibahas oleh penulis, itu disebut dengan tesis. Kemudian argumentasi. Argumen itu apa? Memberikan pendapat. Pendapat yang bagaimana yang diberikan oleh penulis? Pendapat yang sesuai dengan fakta, bukan pendapat hanya dengan karangan dia. Seandainya kita menulis suatu berita, ketika kita menulis berita tersebut, berita yang kita tulis itu memang berita yang berupa fakta, tidak bisa hanya dikarang oleh penulis saja. Karena argumentasi dalam teks eksposisi ini adalah argumentasi yang disertai dengan fakta sesuai dengan kenyataannya. Baiklah, yang ketiga penegasan ulang. Penegasan ulang atas pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat berupa saran dan kesimpulan. Berarti saran dan kesimpulan itu bisa kita masukkan ke dalam penegasan ulang atau reiteration. Baiklah, sampai di situ anak-anak Umi sudah paham. Oke, baiklah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. Jelas, pada saat kita berbicara tentang teks eksposisi, maka kita berbicara tentang pengetahuan. Pengetahuan apa yang kita jelaskan itu terserah. Kita mau menceritakan pengetahuan apa saja. Yang jelas, eksposisi itu adalah menjelaskan informasi. Kemudian yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Dalam membuat sebuah teks eksposisi, kita harus memakai gaya mengajak. Kalau kita berbicara tentang masalah narkoba, maka kita harus mengajak bagaimana supaya orang tempat kita bercerita, orang yang kita berbagi saran atau berbagi pengalaman tidak mengikuti pengalaman dan mau menerima saran yang kita sampaikan. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan 5W1H. Itu kalian udah tahu. Pertanyaan 5W tambah 1H. Kemudian berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Jelas, dalam teks eksposisi kita menjelaskan tentang sesuatu yang kita alami atau yang kita ketahui.
Yang kelima, gaya bersifat informatif, yaitu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa informasi. Kemudian fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Fakta kenyataan yang sesuai. Kemudian singkat, padat dan akurat. Singkat, padat, tidak bertele-tele dan akurat, benar terjadi, benar-benar adanya. Kemudian berusaha menjelaskan sesuatu. Fakta juga dipakai sebagai alat konkretisasi. Fakta itu harus sesuai dengan harus konkret, harus sesuai dengan apa adanya, tidak dibuat-buat. Kemudian penyampaian secara lugas dengan bahasa yang baku, jelas. Dalam teks eksposisi ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Kemudian tidak memihak. Tidak memihak dalam arti apa yang ditulis oleh penulis itu harus benar, tidak memihak kemanapun. Ketika dia menulis, mana yang benar itu adalah benar, maka yang salah itu pun salah. Tidak bisa yang benar itu dinyatakan, yang salah itu dinyatakan benar, dan yang benar itu dinyatakan salah. Kemudian paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang askadimega. Apa itu askadimega? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Jelas? Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur kebahasaannya. Dalam teks itu jelas ada pengertian, ada tujuan, ada struktur, ada ciri-ciri, dan ada unsur kebahasaannya. Untuk unsur kebahasaan teks eksplanasi, yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Apa itu kata-kata teknis atau istilah? Kata-kata, kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi waktu, itu disebut dengan konjungsi temporal. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas, itu sebab akibat. Menggunakan kata kerja mental. Kemudian menggunakan kata perujukan dan menggunakan kata persuasif. Apa itu persuasif? Mengajak. Itu disebut dengan persuasif. Kemudian kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban, itu termasuk dalam kausalitas. Perujukan itu biasanya menggunakan kata menurut, berdasarkan, atau merujuk. Menurut beberapa peneliti itu termasuk ke dalam kata perujukan. Kemudian yang termasuk ke dalam kata kerja mental itu adalah kata yang dimaksud memperhatikan. Tak menyangka salah seorang siswa di samping saya juga memperhatikan, menggambarkan, itu disebut dengan kata kerja mental. Baiklah, yang terakhir kita masuk ke jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi ilustrasi, eksposisi berita, perbandingan, proses, definisi, pertentangan, dan analisis. Kalian bisa mencarinya, mencari pengertiannya masing-masing. Itu sudah ada di buku, atau kalian bisa mencari di Google kalau kalian tidak tahu. Baiklah, hanya ini pelajaran kita tentang teks eksposisi hari ini. Sebelumnya, Umi memberikan tugas kepada kalian semua tentang teks prosedur. Halaman terakhir materi teks prosedur itu ada soal objektif dan soal esai. Tugas kalian adalah mengerjakan tugas itu, kemudian dikumpulkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.